Akhirnya ke Alaman disupiri sama Bu Sekmat. Kemarin sama Pak Bupati, sama Pak Wakil belum, apalagi sama Pak Sekda. Pada susah Pak Sekda, waktunya terlalu padat deh. Oh ini ya yang mandiri itu. Pak punten Pak. Oh ini tempat rapat ya. Jadi nanti di sini. Di bawah. Saya tinggal di sini mana? Semua. Pakai semua. Online semua 24 jam semua. Kan kita ini pamong rahayat, ini siap melayani. Jadi zaman gini kalau kita komunikasi tidak oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Babe Mude. Sekarang saya lagi ada di Desa Sukasari, ini lagi ngebajak demi dapetin beliau. Kalau ada yang masih ingat, beliau itu pernah jadi kepala desa atau lurah tercantik di Indonesia. Namanya siapa sih, Bu? namanya Yuli. Saya jujur lupa. Yuli Merdekawati. Dia orangnya Agustus terus kali Merdeka terus. Nah, bareng beliau nanti kita ngobrol-ngobrol soal karir beliau. Karena sekarang beliau sudah jadi pejabat Sekmat, Bu ya. ya Beliau Sekmat di Kecamatan Dauan. Kita pengen tahu nanti ngobrol-ngobrol sepak terjang beliau dari titik 0 sampai titik sampai jadi beranak dari nol telur. Oke, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, emang cita-cita Bu ya jadi pengabdi? Pengabdi lah ya, ASN itu pengabdi masyarakat lah ya. Justru Kang Ana tidak cita-cita malahan. Jadi saya dulu bercita-cita jadi broadcaster, pembawa acara, pembawa berita gitu. Kelihatan sih dari wajahnya. Gitu ya. Kewajahan gitu ya. Iya. Ambil kopi Kang Anas. Nah, iya nih, kopi udah datang. Ya. Pak, hatur nuhun, Pak. Sami-sami Pak. Kopi, Bro, wajib. Ngopi ngelotkeun pikiran. Kita sedang mendewasakan cara berpikir kita. Amin. Gitu. Karena kerja itu formalitas, Bu, ngopi rutinitas. Iya. Ngopi itu hobi. Ngopi itu hobi. Lanjut, Bu. Boleh. Jadi bukan cita-cita jadi PNS. Bukan. Cita-citanya jadi broadcaster. Ya. Kok bisa jadi PNS, Bu? Ya, apa ya? Kan kita boleh berencana. Iya. Nah, pada akhirnya kan ada garisan dari Sang Maha Pencipta untuk kita. Ternyata dihantarkanlah untuk menjadi pamong rahayat, abdi masyarakat seperti itu. Pertama kali tahun berapa sih itu jadi PNS? Sekitar berapa ya? 95-an ya, kalau tidak salah. 95, saya baru lahir, Bu. Baru lahir ya? Baru lahir. 95, sekarang 2021. Berapa Ya. tahun sih? Berapa ya? Tahu jadi Hitung gak sendiri bego. aja lah. Jadi gak bego Saya kalau yang matematika. suka lupa, saya mah ingat hari ini aja yang Oh, iya. terindah yang pernah dialami itu hari ini. Yang kemarin kabar itu udah lupa. Mulai gila dah. Emang gokil nih. Lu Renat ini emang gokil. Ya. Rebor lah. Nah, pertama kali tugas, Bu, setelah dapat SK PNS. Tugasnya di mana? Tugasnya di kalau sebelum dapat SK itu kan kita ada bakti dulu. Bakti. Kalau dulu itu ada tenaga kontrak, belum ada tenaga honorer. Jadi waktu masanya Pak Bupati Pak Haji Abdul
Wahyan, saya pernah diperbantukan untuk menjadi tenaga kontrak dengan keahlian tertentu di bagian sosial. Lalu kemudian pindah di Humas Protokol, jadi khusus untuk membantu membuat sambutan-sambutan Pak Bupati. Kala itu waktunya namanya Writer. Jadi kita penulis sambutan dan atau naskah-naskah yang akan disampaikan oleh Pak Bupati ya. dan Pak Jadi kita yang bikin Bu ya? Ya. Oke. Terus setelah dari situ? Setelah dari situ kemudian ada perjalanan yang sangat indah. Indahnya Bu Abdi sharing. Apa sih indahnya? Sangat indah sampai sulit untuk dikatakan. Ya kalau yang namanya pamong itu kan kita meskipun pada waktu itu kita masih statuta, masih tenaga kontrak, tapi kan kita terikat kedinasan, jadi harus siap ditempatkan dimanapun. Akhirnya kita pindah, saya tuh dipindahkan ke kantor Infocom kalau tidak salah. Kalau dulu depan kantor informasi dan komunikasi Kabupaten Subang. Infocom ya? Infocom. Kemudian seperti kodok saya Kang Anas, jadi saya ngaclok lagi. Cebong. Iya, saya pindah ke kalau dulu BKKBN, kalau sekarang dinas panjang lah itu. Panjang banget masalahnya. Iya, di Capil. Oh, di Capil. Ya. Dulu kan berkolaborasi dengan BKKBN dan Disduk Capil waktu kepala dinasnya Pak Haji Jumena. Oke, terus? Iya. Nah, dari situ saya jadi kodok lagi. Ngacrok lagi begitu Kang Anas. Jadi ini BNS kodok ini. Iya. Jadi kalau tidak salah 2 atau 3 tahun ya saya di Disduk Capil itu pernah juga jadi tenaga fungsional penyuluh lapangan keluarga berencana seperti itu. Lalu jadi kodok lagi kita ke Kelurahan Karanganyar. Karanganyar dulu ya? Kelurahan Karanganyar dulu baru saya. Ke Cigadung. Iya. Ya. Dari Cigadung sekarang jadi Sekmat. Kemana dulu? Habis dari Karanganyar ke Cigadung, jadi sekretaris kelurahan dulu. Jadi kodok lagi, jadi lurah itu selama 6 tahun. Jadi kodok lagi. Jadi kodok lagi saya ke BPBD dulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oh iya ya, betul. Sama Pak Haji Wijaya. Di situ saya 2 tahun lebih. Lalu kemudian Kersani Lidis Sareng Ridho Gusti Allah, kemudian saya ditugaskan di Kecamatan Dawan. Terakhir sekarang ya. Enak gak sih Bu jadi pejabat Bu? Selalu dinikmati dan disyukuri lah. Kalau saya secara pribadi Kang Anas tidak memposisikan sebagai pejabat. Kalau saya ini pamong rahayat, abdi rahayat artinya yang menjadi dunungan saya, juragan saya itu ya masyarakat. Kalau saya melayani. Makanya dimanapun Ibu kerja harus dinikmatin. Harus dengan hati. Harus dengan hati. Harus dengan hati. Dan hati-hati. Gitu. Hati dan hati-hati. Hati dan hati-hati. Nggak enaknya apa jadi ASN? Apa ya, saya tidak bilang nggak enak loh. Iya. Ya, saya ngomong nggak enak. Ya. Anas tuh mau nyobain. Enggak. Kita tukar peran. Kita harus tahu. Jadi kan gini, PNS itu setiap tahun ini teman-teman nanti biar tahu. Ya. Kan mereka setiap tahun itu ada ribuan orang. Mikirnya gaji kan. Tapi mereka tidak pernah bicara masalah resiko. Resiko jadi seorang abdi negara itu atau abdi masyarakat itu seperti apa? Tentunya menjadi seorang aparatur sipil negara dan atau menjadi seorang pamong itu bukan pekerjaan yang mudah karena kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab luar biasa besar kan. Tanggung jawab secara pribadi, secara personal kita tanggung jawab dengan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan hidup dan kehidupan di alam kenyataan ini, alam nyata, alam Subang lah gitu ya. Lalu kemudian tanggung jawab kita kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terutama tanggung jawab kita untuk bertanggung jawab memberikan pengabdian sesuai dengan kapasitas kita, terutama kaitan dengan sinergitas dengan masyarakat. Artinya kuncinya adalah sadar diri Bu ya? Ya, sadar diri, disiplin. Disiplin. Disiplin dan kebertanggungjawaban. Akhirnya itu bertanggung jawab itu Bu ya? Bertanggungjawaban. Disiplin saja tidak cukup. Gampang kalau disiplin tinggal ikut saja apel pagi. Iya. Masuk jam 7 datang jam 7 udah disiplin ya. Tapi tanggung jawab. Ya, tapi tanggung jawab tidak dia dengan pekerjaan kan seperti itu. Bu kalau bicara tanggung jawab, Ibu lagi bicara masalah pelayanan masyarakat harus benar-benar ekstra lah ya. Iya. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Terhitung saya. Bisa sampai menjelang pagi ya betul ya. Kalau PPMD Sabtu Minggu mobilitasnya tinggi. Sabtu Minggu mobilitasnya tinggi. Ya. Jadi yang mau kasihnya jadi kita jadi tim building. Jadi kita jadi tim yang
solid ya. berjuang setiap hari untuk Nah. tetap solid dan bersinergi, Nah. karena yang namanya tugas dan tanggung jawab ini tidak bisa dikerjakan dan diselesaikan sendiri, Betul. tapi kita harus bersama-sama Betul. saling membantu. Ini Ya. pelajarannya bro. Jadi Kalau jadi ASN tidak hanya bicara gaji, tidak hanya bicara baju, CP, Ya. tidak Ya. hanya bicara mobil. Ya. Tapi ingat, gak punya waktu kalau lu kerja bener. Ya nggak? Iya. Jadi Karena ASN itu bekerja untuk sipil itu masyarakat bu ya. ya, Melayani. ya. Jadi kalau Ya. teman-teman mau berpikir jadi ASN, hari Sabtu Ya. Minggu dia harus kerja. Ya. Kadang-kadang Ya. jam 12 malam harus kerja. Masihlah kita menjelang pagi, kalau kita monitoring Kamtibmas itu sampai Betul. menjelang pagi. Mau kan? tidur, Ya. ada yang nelpon, Ya. sakit warga datang. Ya. Sekali. Bencana Mikir tuh. apa gitu. Mikir yang mau jadi ASN. Jadi kalau buat main-main jadi ASN jangan dulu deh. Ya. Ya. Capek bro, capek hati. Ya. Nah bu, ini kan yang jadi masalah, bukan jadi masalah. Di satu sisi ibu sebagai ASN yang harus melayani masyarakat 24 jam. Di satu sisi kalau saya ngeliat nih di biografinya ke belakang, ada kerjaan lain sepertinya, ada hobi Ya. yang nggak pernah ditunda bu ya. Ya. Kesenian, Ya. tradisi. Yang kedua hobi lingkungan. Ya. Gimana cara ngatur waktunya? Jadi kan begini, jadi kita membuat progres, Progres. rencana untuk keseharian kita. Disinergi kan dengan rencana yang sudah ada. Nah, tapi juga tidak meninggalkan peran kita di keluarga lah, Oke. seperti itu. Jadi membuat progres. Jadi kalau saya itu rutin setiap pagi itu bikin. Jadi ada catatan rencana kegiatan kita hari ini apa, kan seperti itu, kaitan dengan kedinasan. Artinya terjadwal Bu Ya, ya? lalu kemudian kan kalau teman-teman aktivis lingkungan, teman-teman seniman budayawan kan kalau ada giat-giat mereka kan kalau nggak sounding di media sosial juga suka japri kita. Iya, iya. Teh ini ada acara di sini bisa nggak? Saya agendakan itu. Jadi kalau misalnya oh ini bisa saya masuk, saya ikut Bisa, gitu, oke. disinergikan saja gitu, alami. Pada akhirnya kan kembali ke will, artinya kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, karena segala sesuatunya kan ada yang mengatur. Jadi kalau Kenging Widi pada saat di jam-jam seperti ini bisa saya beraktivitas bersinergi dengan teman-teman di luar kedinasan, Bisa ya? bisa juga seperti itu. Biasanya saya pilih di hari-hari libur. Oh gitu. Bu, kalau boleh tahu Bu, kesenian apa sih Bu yang disuka? Semua kesenian saya suka. Gila. Tapi, Diborong. Iyalah, saya suka lah karena saya sudah lama bersinergi dengan teman-teman seniman. Jadi sangat sering mendengar keluh kesah, jeritan kan seperti itu, harapan-harapan yang diinginkan, khususnya di Kota Subang, kehidupan para seniman kan perlu mendapatkan perhatian yang Perhatian, ya. serius. Jadi bukan berarti selama ini belum serius, namun demikian barangkali ini kan terkait dengan personality. Oke. Artinya teman-teman yang punya kompetensi di dinas instansi terkait harus lebih semangat lagi dalam mengapresiasi kreativitas teman-teman seniman kita di daerah per daerah. Yang namanya seni itu kan tidak hanya seni tradisional, tapi juga ada seni modern yang digemari kaum milenial. Nah, itu juga kan harus menjadi garapan pemerintah daerah, pemangku kebijakan untuk meraih mereka. Karena ada yang jadi seniman itu ada yang karena hobi. Ada yang karena kebutuhan dasar penghidupan. Jadi Kalau Ibu apa? saya keahliannya, kalau saya itu hobi. Hobi, tapi juga saya pemerhati karena saya juga dalam konteks memiliki rasa ingin melestarikan apa yang Oke. sudah Melestarikan ini, melestarikan Bu, ya? kalau saya seperti itu, karena di dalam seni itu ada nilai-nilai yang bisa diadopsi oleh kita, yang bisa itu. dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi sinergi, tidak hanya bisa menjadi aparatur sipil negara yang punya integritas, tapi kita juga punya jati diri. Jangan-jangan seni ini menjadi sebuah pendekatan pejabat, Ibu sebagai pejabat kepada masyarakat, jangan-jangan kesenian ini. Harus. Jadi kalau mendekati masyarakat itu kan kita harus pakai strategi. Pakai strategi. Harus pakai strategi. Seni adalah kan? strategi Ibu. Ya, seni itu satunya. salah satu strategi. Untuk masuk. berbaur dengan masyarakat. Berbaur dengan masyarakat. Bu, kalau boleh tahu Bu, tadi Ibu bilang banyak ya yang Ibu bisa. 5 aja kesenian apa yang Ibu bisa? Kesenian yang saya bisa. Kalau dikatakan bisa sih kayaknya gimana gitu. Saya menyukai saja lah yang gitu. bisa memainkan lah. Kalau memainkan, kalau kecapi saya sedikit-sedikit. Oh, kecapi, iya. Tidak bisa dikatakan paham. Karinding saya bisa. Kecapi, karinding, kecapi, ya. Kecap, pada tepi Kang Anas harus Ya gitu. elah. Apa lisung? Iya. Ada lisung. Tabu lisung. Oh, tabu oke. lisung. Apa artinya Iya. tabu lisung? Tabu lisung. Kalau tabu lisung itu kan gini. Jadi Lis. kan
Bukan. Oh, bukan. Jadi itu namanya kirata. Kang Anas. Jadi tabulisung itu adalah simbol kegotong royongan masyarakat kita yang ada di lembur-lembur. Karena bermainnya tidak sendiri, Bu ya. Ya, oke, bermainnya tidak sendiri dan itu mengandung nilai filosofi yang luar biasa terkait dengan kegotong royongan antara pemimpin dengan masyarakat seperti itu. Jadi dulu kan saya pernah menyampaikan juga kalau tidak salah pernah diinput juga oleh Kang Anas bahwa halu itu adalah simbol kepemimpinan, lisung itu adalah simbol masyarakat. Jadi apabila lisung dan halu sudah bersatu maka akan sangat mungkin bisa mewujudkan apa yang namanya kesejahteraan. Karena kan pemimpinan dengan masyarakatnya sudah sahate, pikiran satu tujuan. Oke, artinya hobi tetap berjalan, tugas tetap berjalan. Ya. Nggak capek, Bu? Tidak, karena dengan hati, kalau dengan hati, lalu kemudian kita ikhlas melakukannya, tidak ada lelah. Jadi semuanya enjoy, dinikmati dan disyukuri. Ikhlas, Karena Bu? ya ikhlas. Berat itu, Bu. Harus ikhlas. Itu ilmu berat tuh kalau udah ngomongin ikhlas. Ya. Tingkatan ilmu tertinggi menuju kebijaksanaan. Itu dasar gila. Ya, itu kan perjuangan Kang Anas. Kalau kita tidak menempatkan keikhlasan itu di pondasi dasar kita, jadi kita akan cepat lelah, apalagi dengan tanggung jawab yang demikian besar. Jadi tidak akan survive. Jadi itu kan perjuangan untuk menuju. Kalau saya istilahnya, kalau istilah Kasundaan nyulang kebahagiaan, setiap hari saya menyulang kebahagiaan, gitu. Bahagiaan dan menebar kebahagiaan. Iya, bahagia lahir batin. Jadi tidak mungkin kita kalau kita tidak bahagia, tidak mungkin kita bisa menguraikan kebahagiaan kepada yang lainnya. Jadi intinya setiap hari kita mensyukuri yang ada. Oke. Ini Bu, kita untuk berbagi juga semacam tips atau makna. Maksudnya gini Bu, kadang-kadang kan perempuan itu cenderung, maaf tadi konotasikan dia hanya di 3 tempat Bu ya. Ya. Dapur, Ya. sumur, sama kasur. Hari ini Ibu justru kalau saya tadi lihat sepak terjangnya ini sudah mendobrak stigma macam kayak gitu ya. Ya di pemerintahan, pekerjaan, di kesenian juga tetap berjalan. Sebenarnya apa sih yang pengen Ibu sampaikan? Pesan dari apa yang sudah hari ini Ibu lakuin itu, apa yang disampaikan ke kaum perempuan? Perempuan-perempuan di Subang harus cerdas. Perempuan di Subang harus cerdas ya. Harus cerdas. Jadi banyak persoalan yang dihadapi kaum perempuan di Subang karena punten gitu kan, tidak semua kaya dengan ilmu pengetahuan. Jadi saya membantu menyemangati sih sebenarnya teman-teman satu baju kan, bukan berarti artinya diri sendiri sudah bagus, banyak kekurangan. Namun demikian kita bersama-sama berjuang bagaimana caranya kita bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman, membahagiakan, tidak hanya bagi diri sendiri dan keluarga dan kawan, tapi juga tempat di mana kita berbaur kan, seperti itu. Lalu kemudian spirit yang ingin dibangun adalah spirit positif yang bisa, kalau istilah Sundana ngagupai rasa, menggugah hati. Bagaimana saudara-saudara kita bisa lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas bersama-sama lah, seperti itu, saling mengingatkan, saling menyemangati. Lalu kemudian juga untuk teman-teman seniman bisa lebih semangat lagi kan, yang namanya perjalanan kehidupan kan perlu proses, tidak bisa langsung sukses, tapi kita perlu kerja keras, perlu perjuangan, harus bisa menguasai banyak sekali ilmu untuk siapapun. Jadi ilmu saja tidak cukup, jadi juga harus diimbangi dengan strategi. Ilmu dan strategi tidak cukup, juga harus kita bersinergi dengan Yang Maha Kuasa. Tetap ya, atas harus tetap dilibatkan ya. Iya. Ya, intinya kalau saya sih tidak hanya untuk ke kaum wanita saja, tapi saya untuk semua lah, siapapun yang bersentuhan dengan saya gitu, lahir dan batin harus bahagia Kang Anas. Kang Anas bahagia tidak bertemu saya hari Saya ini? bahagia Bu, ini buat kopi 2 Bu. Ada jeruk. Jadi ini jeruk ini rumus Kang Anas. Jadi apa itu? Jeruk itu jeroan sudah rukun. Lahir batin kita harus nyambung dulu. Jeruk jeroan sudah rukun. Bahagia kan gitu. Kalau lahir batin kita tidak nyambung bagaimana? Pokoknya kalau ketemu sama beliau pasti selalu ada istilah-istilah jeruk. Ya. Jeroan sudah rukun. Ya. Kalau kopi Bu? Kok pikiran Kang Anas apa sih yang ini? Yang pasti ini kaitan dengan olah rasa Kang Anas. Olah Jadi rasa. ini kan juga sebenarnya kan ada olahraga, olah pikir, olah rasa. Olahraga biasa oleh saudara-saudara kita dilakukan kalau ingin sehat.
ingin sehat secara psikologi ya, ada yang lari pagi, ada yang bersepeda, yang goes-goes tuh, ada yang badminton, voli, main sepak bola dan sebagainya lah gitu. Namun demikian selangkah lebih cerdas, ada olah pikir bagaimana kita bisa mensinergikan apa yang ada di diri kita untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi kan seperti itu. Namun demikian selangkah lebih maju lagi ada olah rasa, bagaimana mengolah rasa pahit jadi manis nih, bagaimana mengolah rasa sedih jadi gembira, itu kuncinya. Bagaimana mengolah rasa sebel tuh jadi senang gitu. Itu kalau orang yang nggak ikhlas menerima keadaan pasti nggak bakal bisa Bu ya. Pahit tetap pahit. Bisa, harus berjuang. Harus iya. Itu dia. Bu, terakhir Bu. Sebenarnya menjadi titik klimaks hidup lu apaan sih Bu? Selamat Kang Anas, sehat lahir batin, bangsa lahir batin. Jadi bukan masalah jabatan? Bukan lah, jadi jabatan itu ibarat kembang, ayam murah gena. Iji waktu kan bakal pensiun Kang Anas. Upami selamat kan, itu artinya dalam proses perjalanan ini kita benar-benar menjadi aparatur sipil negara yang punya integritas, bertanggung jawab, mencintai pekerjaan dan mencintai rakyat terutama karena masyarakat itu yang kita layani. Pasti kita selamat kan, gitu. Harapan selamat lahir batin. Nah makanya saling bantu dong, gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi kaitan dengan jabatan karena memang awalnya saya tidak bercita-cita jadi aparatur sipil negara kan saya gitu. Jadi kalau sekarang ditanya, Willy hoyong kumaha ayeuna, saya itu lebih menikmati begini. Kalau taruh seragam katinen ya, jadi hoyong ngopi di saung Kang Ana, saungna saung tinu bilik sederhana gitu, tidak perlu saung yang bagus, biasa 2 katilu atau hiji kadua oke boleh lah seperti itu. Lalu kemudian kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Itu sudah cukup banget Bu ya, amat sangat bahagia, lahir batin. Ya. Sederhana juga Bu. Sederhana juga, karena tujuan hidup sudah jelas Kang Anas. Jadi orang itu kan harus memiliki tujuan hidup yang jelas, memancarkan bendera dia mau kemana gitu. Tujuan lahir dan tujuan batinnya kan harus bersinergi. Jadi harus seirama, harus seimbang sehingga di perjalanan hidup kita di alam kenyataan, di alam nyata nih, karena usia kita kan suatu hari akan berbatas. Kemana kita akan pulang kan seperti itu. Jadi tujuan harus jelas. Jadi harus tahu kemana kita akan pulang. Jadi sebenarnya tujuan kita itu sudah ketahuan Bu ya, kita mau kematian ya. Maka yang harus kita siapkan itu sebenarnya mau jabatan di mana pun adalah bekal. Kehidupan yang sebenarnya kan. Kehidupan sebenarnya, iya benar. Perpisahan dari hidup di dunia, di hidup yang perpisahan kita dengan wujud ragawi. Jadi raga sareng sukma nih. Kan ini jeruk nih, raga sareng sukma. Lahir batin kan gitu. Sawiji. Suatu hari kan kita akan meninggalkan ragawi ini. Apalah arti ragawi ini kan seperti itu akan membusuk di dalam tanah. Jadi yang harus kita tempa, yang harus kita tingkatkan kualitasnya itu kan ini yang ada di dalam diri kita. Ngeri Bro. Bacinnya, itu namanya sukma. Kalau ngobrol sama beliau tidak hanya bicara masalah pemerintah, tidak hanya masalah kesenian, tetapi yang lebih dalam itu masalah spiritualitas dan filosofis. Oh dalam banget. Gimana nggak dalam? Saya aja ini dalam banget di bawah penciumannya. Ada melatinya Bro. Oh iya, jadi ini melati kena hati-hati itu mengingatkan saya Kang Anas. Bilih teu aya nyamutan api, saya mengingatkan diri sendiri jadi melati itu kena hati-hati. Artinya dalam perilaku kita sehari-hari, dina niat, tekad, ucap, lampah, dari niat, ucapan, lalu perilaku harus berhati-hati karena melak cabai mau jadi bonteng, melak hade mau jadi goreng kan gitu. Artinya kalau kita berperilaku positif sesuai dengan ugeran, ageman dan aturan formal, tos kadituna orang bakal salamet. Itu adalah rumus. Edan, semua ada arti, semua ada makna. Ibu, hatur nuhun Bu, sudah ngeganggu waktunya kita ngesibukan. Oke, thanks Bro. Hatur nuhun sudah stay di Babi Mude. Jangan lupa subscribe dan share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.